Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ijarah, yaitu sewa. Ijarah lughatan ismun li ujrah. Ijarah atau sewa menurut bahasa adalah nama untuk ongkos. Jadi ongkos secara bahasa itu adalah sewa. Wa syar'an, syarat-syarat apa? Aqdun ala manfaatin ma'lumin, suatu akad ala manfaatin atas manfaat maklumah yang sudah diketahui, maksudah tertentu, qabilatin lil badli yang mana bisa untuk menerima ganti, wal ibaha bi'iwadin ma'lumin diperbolehkan dengan iwad yang tertentu, dengan ongkos yang tertentu. Itu menurut syariat. Kemudian arkanul ijarah, rukun ijarah arba'atun, ada 4. Pertama adalah sighatun, sighat. Wa ujrah, ada ongkos. Manfaah, ada manfaat. Wa akid, dan orang yang berakad. Jadi ada 4. Sigha yaitu akad, kemudian ada biaya, ada ongkos, ada manfaat, ada orang yang berakad. Kemudian kita bahas satu-satu. Syartu sighatil ijarah, syarat untuk ijarah. Pertama adalah syartu sighatil bai' illa adamu ta'kid, yaitu sama dengan syaratnya jual beli kecuali ta'kid selama-lamanya, karena tidak ada ceritanya sewa untuk selama-lamanya. Syartul ujrah, syarat daripada biaya atau ongkos itu, ingkanat ru'yatuha ingkanat muayyana, harus syarat daripada ongkos tersebut terlihat jika ongkosnya tersebut muayyanah, tertentu. Wa qanuha ma'luman jinsan wa qadrun sifatan illam takun kadzalik, dan apabila tidak muayyan, tidak tertentu ongkosnya, maka harus tertentu, harus diketahui terlebih dahulu. Maklum jinsan, jenisnya seperti apa, ukurannya seperti apa, sifatnya seperti apa. Itu apabila ongkosnya itu tidak tertentu, harus jelas ketentuannya. Contohnya apa? Saya nyewa rumah, make ongkos ngajari putranya sampai bisa, harus jelas. Ngajari baca Al-Quran harus jelas ketentuannya sampai mana, apa satu Quran penuh, apa setengah, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Di sini kan bukan berupa benda, tapi ongkosnya berupa benda manfaat yang diberikan kepada putranya, yaitu bisa mengajari anaknya. Kemudian wa kaunuha halatan, syarat yang berikutnya yaitu halatan, diberikan di muka. Musallamatan fil majlis, dikasih di tempat. Fi ijarati zimmah, dalam ijarah zimmah, dalam ijarah tanggungan dia. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian syurutul manfaah, syarat manfaat khamsatun, ada 5. Yang pertama mutakawimah, syarat yang pertama itu harus mutakawimah, manfaatnya itu harus ada harganya. Kemudian wa kaunuha ma'lumah, manfaatnya itu harus jelas, harus jelas. Tidak boleh kalau seandainya tidak jelas. Menyewa burung tapi burungnya kabur, tak bisa. Kauna magdurun tasallum, manfaatnya itu bisa diambil, bisa digunakan, bisa diserahkan. Wa kana waqi'an lil mustajir, manfaatnya harus terjatuh pada orang nyewa. Contohnya apa yang tidak boleh? Saya nyewa kamu untuk sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ membutuhkan, kecuali niat yang boleh untuk diwakilkan, maka diperbolehkan. Contoh, saya nyewa kamu, nyewa Anda untuk menghajikan saya, untuk menyerahkan zakat saya, maka itu diperbolehkan. Kemudian syartu akid ijarah, syarat orang yang berakad ijarah itu seperti syarat orang yang jual beli. Kemudian sewa ini terbagi menjadi 2. Ada kalanya sewa dengan
mudah dengan masa, ada kalanya sewa dengan benda. Contoh, ijaratul ain, saya nyewa rumah sekian tahun, maka itu diperbolehkan. Saya nyewa tanah ini sekian, maka itu juga diperbolehkan. Atau fizima, nyewa tolong antarkan ini, seperti ojol sekarang, itu namanya sewa dengan masa, dengan tanggungan. Tapi kalau seandainya dengan rumah, itu namanya zimah. Jadi sewa itu ada dua bagian. Jadi masyaallah ikhwani rahimakumullah, dan sewa ini tidak rusak kecuali dengan rusaknya barang tersebut. Misal, ketika saya menyewa rumah, kemudian dapat setengah tahun, saya nyewa rumah setahun, ternyata setengah tahun sudah hancur, maka akad sewa menjadi batal. Tapi tidak batal dengan matinya salah satu. Kalau seandainya si A dan si B melakukan akad sewa, kemudian si A meninggal, maka dilanjutkan. Kalau memang ini pemilik, maka tetap melanjut. Kalau ini memang yang meninggal ternyata orang yang menyewa, maka dilanjutkan anaknya. Jadi ma'asyarul ikhwani rahimakumullah, yang bisa membatalkan sewa yaitu rusaknya barang yang disewa, bukan karena sebab matinya salah satu orang yang menyewa. Mungkin itu yang sedikit yang saya bahas tentang masalah sewa menyewa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.